Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Peri Alpiasin pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, yang dimana kelompok kami kebagian membahas tentang Read and Only Memory. Nah, maka dari itu presentasi ini bertujuan sebagai pertanggungjawaban kami sebagai mahasiswa untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Peri, dan sebagai pemahaman kami untuk lebih paham terhadap apa itu Read Only Memory, seputar Read Only Memory. Selanjutnya pembahasannya akan dibahas dalam video selanjutnya, maka saksikanlah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ROM. ROM atau Read Only Memory pertama kali diperkenalkan oleh Robert Dennard pada tahun 1960-an. Robert Dennard merupakan peneliti di IBM dan beliau juga menciptakan memori akses acak dinamis yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Dalam penelitiannya, Robert Dennard berpikir akan lebih bermanfaat jika beliau menciptakan sebuah memori yang dapat menyimpan data secara permanen, dan ketika daya listriknya dimatikan, memori tersebut akan masih tersimpan. Kemudian, akhirnya beliau menciptakan sebuah memori, yaitu Read Only Memory atau ROM, yang arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah memori hanya baca, yaitu maksudnya adalah memori yang hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis atau dimodifikasi. Kemudian, ROM tersebut dikembangkan oleh Robert Dennard dan diimplementasikan ke berbagai bentuk, seperti Mask ROM, P-ROM, EPROM, dan EEPROM. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian ROM. ROM atau Read Only Memory merupakan media penyimpanan yang biasa digunakan di komputer atau perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan data secara permanen dan tidak dapat dimodifikasi lagi. Memori ROM merupakan memori non-volatil, artinya memori tersebut dapat tetap mempertahankan isinya bahkan ketika daya dimatikan. ROM disebut Read Only Memory karena ROM tidak dapat ditulis kembali dan tidak dapat diubah lagi isinya. ROM tidak dapat dirubah isiannya karena sudah ditulis sebelumnya dan tidak dapat dirubah oleh user atau CPU. Namun, ada beberapa jenis ROM seperti P-ROM, EPROM. ROM seperti itu bisa dirubah dengan alat khusus tertentu. Secara keseluruhan, ROM merupakan bagian terpenting untuk mengoperasikan atau memulai sebuah perangkat komputer. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis Read Only Memory atau ROM. Terdapat beberapa jenis Read Only Memory atau ROM. Yang pertama ada Mass ROM. Yang kedua ada P-ROM atau yang disebut juga dengan Programmable ROM. Yang ketiga ada EPROM atau yang disebut juga dengan Erasable Programmable ROM. Yang keempat ada EEPROM atau yang disebut juga dengan Electrically Erasable Programmable ROM. Yang kelima ada Flash ROM. Tadi yang pertama ada Mass ROM, yang dimana ROM jenis ini diprogram selama pembuatan dengan maker fisik, tidak dapat diprogram ulang setelah diproduksi, sehingga datanya tetap dan tidak dapat dirubah oleh pengguna. Nah, jadi pada Mass ROM ini pengguna tidak dapat merubah data dikarenakan tidak dapat diprogram ulang tadi setelah diproduksi. Selanjutnya ada P-ROM atau yang disebut juga dengan Programmable ROM, yang dimana ROM ini dapat diprogram satu kali oleh pengguna menggunakan programmer P-ROM, dan setelahnya data tidak dapat dirubah ataupun dihapus oleh si pengguna. Nah, pada P-ROM ini pengguna menggunakan programmer P-ROM untuk programnya.
dan setelahnya data tidak dapat dirubah atau dihapus oleh si pengguna, sehingga pengguna tersebut berarti tidak dapat mengedit atau menghapus data yang ada pada EPROM tersebut. Selanjutnya ada EPROM atau yang disebut juga dengan Erasable Programmable ROM. ROM ini dapat diprogram ulang beberapa kali dengan program EPROM dapat dihapus dengan sinyal ultraviolet, memungkinkan pengguna untuk mengubah data yang tersimpan di dalamnya. Nah, pada EPROM ini pengguna dapat menghapus dengan menggunakan sinyal ultraviolet, sehingga pengguna dapat mengubah data yang tersimpan di dalam EPROM tersebut. Nah, selanjutnya ada EPROM atau yang disebut juga dengan Electrically Erasable Programmable ROM, yang dimana ROM ini dapat diprogram dan dirubah beberapa kali menggunakan sinyal listrik dan dapat dihapus dengan tegangan tinggi, memungkinkan perubahan data yang tersimpan di dalamnya. Nah, pada EPROM ini atau Electrically Erasable Programmable ROM menggunakan sinyal listrik untuk mengubah datanya yang terdapat di dalam EPROM tersebut, sehingga pengguna dapat merubah data yang tersimpan di dalamnya. Selanjutnya ada Flash ROM. Flash ROM ini ROM yang hampir mirip lah dengan EPROM, memungkinkan pemrograman dan pemrograman ulang beberapa kali menggunakan sinyal listrik dan dapat dihapus dengan tegangan tinggi. Biasanya digunakan di drive USB dan perangkat penyimpanan portable. Nah, perbedaannya di situ tadi digunakan di drive USB dan perangkat penyimpanan portable. Nah, untuk kesamaannya tadi menggunakan sinyal listrik dan tegangan tinggi. Setelah tadi saya menjelaskan tentang jenis-jenis read-only memory, di sini juga saya akan menjelaskan tentang struktur ROM atau read-only memory, yang dimana pertama ada blok ROM, atau pada blok ini terdapat jalur masukan N dan jalur keluaran M. Bisa dilihat pada gambar di samping, alamat yang merupakan kombinasi dari bit dan variabel masukan, merujuk pada kombinasi biner. Jadi setiap alamat menghasilkan kata untuk pada jalur keluaran, yang dimana jumlah kata sama dengan jumlah bit keluaran M. Alamat menentukan nilai keluaran pada suatu waktu, dan ROM dapat memiliki dua alamat berbeda yang setara dengan dua kata berbeda. Nah, jadi pada blok ROM ini terdapat jalur masukan N dan jalur keluaran M. Nah, selanjutnya saya akan membahas struktur internalnya. Struktur internal dapat dilihat pada gambar di samping, dan yang tadi juga blok ROM dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang struktur internal. Jadi struktur internal bisa dilihat dari gambar di samping ya, terdiri dari decoder dan gerbang OR, yang mana decoder mengonversi struktur dikodekan menjadi desimal, seperti contohnya B, C, D, sehingga outputnya sesuai dengan masukan biner. Selanjutnya pada ROM 64x4 dengan 64 kata dan ukuran 4 bit. Nah, jadi terdapat 64 kata dan ukuran 4 bit. 4 jalur keluaran dipilih dari 6 masukan menggunakan gerbang OR. Nah, jadi di sini terdapat di struktur internal ini terdiri dari decoder dan gerbang OR. Bisa dilihat juga ya secara rinci oleh kalian pada gambar di samping strukturnya. Nah, sebenarnya struktur read-only memory ini bervariasi tergantung pada jenis ROM dan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, secara umum ROM ini merupakan salah satu jenis memori yang terdiri dari serangkaian sel atau lokasi yang dapat menyimpan data secara permanen. Setiap set dapat menyimpan 1 bit data yang bisa berupa 0 atau 1. Nah, kan 0 dan 1 itu merupakan angka biner. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik read-only memory atau ciri-ciri ROM. Yang pertama ada non-polarit, yang menjadikan media penyimpanan data ketika daya dimatikan, yang
menjadi informasi penting. Yang kedua, permanen, yang berarti data tersebut tidak dapat diubah bahkan dihapus. Yang ketiga, kapasitas terbatas. ROM memiliki kapasitas terbatas, berbeda seperti memori lainnya seperti RAM atau hard disk. Yang keempat, kecepatan tinggi. ROM memiliki kecepatan tinggi karena penyimpanannya dekat dengan motherboard. Yang kelima, ada jenis-jenis ROM. ROM memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada mass ROM yang berarti tidak dapat dimodifikasi. Yang ketiga, PROM atau programmable yang tidak dapat dimodifikasi ketika program dimodifikasi. Yang keenam, digunakan untuk media penyimpanan firmware. Kemudian ada fungsi-fungsi read-only memory. Yang pertama, menyimpan instruksi untuk memboot komputer, yang berarti menginisialisasi perangkat keras dan membuat sistem operasi. Yang kedua, menyimpan instruksi pengoperasian dan membuat suatu perangkat, contohnya firmware untuk router, printer, dan elektronik lainnya. Yang ketiga, ROM berfungsi untuk menyimpan data. Yang keempat, ROM berfungsi untuk menyediakan opsi penyimpanan permanen. Dan yang terakhir, menyediakan opsi penyimpanan yang aman. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan terkait sistem atau penerapan dan cara kerja read-only memory atau ROM. Memori read-only sering digunakan untuk menyimpan BIOS atau firmware di komputer yang berisi instruksi untuk memboot sistem operasi dan menjalankan fungsi dasar seperti input, output, dan manajemen memori. Yang pertama ada sistem tertanam, yaitu read-only memory biasanya digunakan dalam sistem tertanam, yaitu sistem komputer kecil yang ditemukan di perangkat seperti router, peralatan, dan sistem kontrol industri. Untuk yang kedua, sistem yang kritis terhadap keselamatan adalah read-only memory, sering digunakan dalam sistem yang kritis terhadap keselamatan seperti penerbangan, pertahanan, dan peralatan medis, di mana integritas sistem harus dijaga. Dengan menggunakan memori read-only, instruksi tidak dapat diubah sehingga memastikan sistem beroperasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, cartridge permainan. Read-only memory digunakan dalam cartridge permainan untuk konsol seperti Nintendo, Sony PlayStation, dan Microsoft Xbox. Read-only memory dalam cartridge permainan dapat menyimpan data game dan instruksi yang diperlukan untuk menjalankan game di konsol. Dan yang keempat, ada kartu pintar. Read-only memory digunakan dalam kartu pintar seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu transportasi. Read-only memory dapat menyimpan informasi yang diperlukan untuk mengakses fungsi kartu, seperti informasi pembayaran atau tarif transportasi. Dan untuk cara kerja dari ROM, read-only memory, bekerja seperti array, chip yang tersemat dalam ROM berisi kisi-kisi baris dan kolom untuk on ataupun off. Oke, pada bagian ini saya akan memaparkan beberapa contoh beserta fungsi dari read-only memory. Yang pertama, ada BIOS atau basis input output system. Adalah jenis ROM yang digunakan untuk menyimpan instruksi untuk memboot komputer. Yang kedua ada firmware. Firmware adalah jenis ROM yang digunakan untuk menyimpan instruksi pengoperasian perangkat. Firmware ini biasa digunakan di perangkat seperti router, printer, dan perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan instruksi fungsi dasarnya. Yang ketiga ada CD-ROM atau Compact Disc Read-Only Memory. Adalah jenis cakram optik yang digunakan untuk menyimpan data dan dapat dibaca oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya. CD-ROM bersifat read-only, artinya yang tersimpan di dalam tidak dapat diubah atau dihapus. Yang keempat, ada DVD-ROM atau Digital Versilite Disc Read-Only adalah jenis cakram optik yang digunakan untuk menyimpan data dan dapat dibaca oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya. DVD-ROM bersifat read-only, artinya dapat tersimpan di dalamnya
tidak dapat diubah atau dihapus. Dan yang kelima ada game cartridge, adalah jenis ROM yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data untuk video game. Mereka biasanya digunakan dalam konsol game genggam dan dapat dimasukkan ke dalam konsol atau permainan game tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu komponen read-only memory atau ROM. Yang pertama adalah chip memory. Chip memory adalah komponen utama yang mengandung data yang tidak dapat diubah atau ditulis ulang. Nah, chip memory ini terbuat dari semikonduktor, biasanya silikon, yang berisikan jutaan transistor dan diode yang digunakan untuk menyimpan data. Transistor adalah komponen elektronik yang menyimpan data. Fungsinya itu sebagai saklar dalam dua keadaan tertentu, seperti keadaan menyala yang diwakili dengan 1 dan keadaan mati yang diwakili dengan 0. Yang ketiga adalah diode. Diode adalah komponen yang terdapat di dalam chip memori. Fungsinya itu di dalam ROM ini untuk mengarahkan aliran listrik dan membantu proses membaca data. Soket ROM adalah tempat penyimpan chip ROM yang terdapat pada motherboard. Nah, fungsinya ini adalah memastikan ROM ini mendapat koneksi yang baik dan aman dengan komponen lainnya yang terdapat di motherboard. Yang kelima adalah controller ROM. Controller ROM ini adalah sebuah perangkat lunak atau keras yang digunakan sebagai mengakses ROM. Dan bagaimana dengan cara mengirimkan sinyal pada chip memori untuk mengarahkan atau membaca data yang telah disimpan. Nah, semua komponen ini saling bekerja sama untuk membuat ROM ini dapat menyimpan dan membaca data secara efisien. Selanjutnya itu ada kelebihan pada read-only memory. Yang pertama itu ROM itu memori permanen. Karena data yang telah disimpan ini tidak akan hilang saat daya dimatikan, maka menjadikan pilihan yang andal untuk menyimpan instruksi penting dan data yang harus disimpan secara permanen. Yang kedua itu ROM itu tidak bersifat non-volatile. Maksudnya ini ROM ini tidak memerlukan cap daya yang sangat besar untuk menyimpan datanya, cocok untuk perangkat portable. Yang ketiga itu adalah memori itu cepat. ROM itu cepat maksudnya. Itu karena data yang disimpan pada ROM ini langsung di lokasi tetap di memori. Yang keempat itu ROM itu hemat biaya, berbeda dengan memori lainnya seperti DRAM dan SSD, sehingga ROM ini menjadi pilihan terbaik untuk menghemat biaya karena sudah murah dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Yang kelima itu maksudnya ROM itu aman karena data yang telah disimpan pada ROM ini tidak dapat diubah dan atau dihapus. ROM ini menjadi pilihan yang baik untuk menyimpan data atau instruksi yang penting yang harus dilindungi dari gangguan seperti penghapusan tidak sengaja dan lainnya. Kelebihan dan juga kekurangan dari read-only memory atau ROM. Yang pertama, ROM itu tidak dapat diprogram ulang karena data yang disimpan dalam ROM ini tidak dapat diubah atau dihapus setelah diprogram. Jadi ini membatasi fleksibilitas dibandingkan jenis memori lainnya. Yang kedua adalah ROM tidak cocok untuk menyimpan data yang lebih besar karena setelah diprogram data itu tidak dapat dihapus atau digantikan karena ROM ini hanya diprogram dalam satu kali saja. Kemudian ROM itu kurang fleksibel dibandingkan memori lainnya. Karena walaupun hanya ingin diprogram ulang untuk diperbarui data atau menghapus data, itu harus memerlukan aplikasi yang dapat mengubah data dan memperbarui data yang tersimpan di memori. Yang keempat itu ROM itu lebih lambat dibandingkan memori lainnya. Dibandingkan dengan DRAM dan SSD, ROM ini sangat lambat dan tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akses data yang lebih cepat.
Dan yang kelima itu, ROM kurang tahan lama dibandingkan jenis memori lainnya. Dibandingkan dengan flash memori, ROM ini kurang tahan lama karena tidak tahan dalam kekerasan fisik dan tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan resolusi memori yang tahan lama. Ada juga perbedaan antara ROM dan RAM. Yang pertama, ROM adalah memori permanen, sedangkan RAM adalah memori yang mudah menguap. Karena ROM ini tidak memerlukan satu daya untuk menyimpan datanya, maka dari itu saat daya dimatikan, ROM itu tetap ada data yang disimpan tuh. Sedangkan RAM itu memerlukan satu daya. Setelah daya dimatikan, memori data yang disimpan itu akan hilang. Kemudian ROM tidak dapat diprogram ulang, sedangkan RAM dapat diprogram ulang. Maka dari itu, ROM itu setelah data disimpan dalam ROM itu tidak dapat diubah. Maka dari itu hanya cocok untuk menyimpan data yang penting saja atau instruksi yang penting saja. Sedangkan RAM itu dapat diubah ulang, diprogram ulang, karena itu bisa diubah gitu sesuai dengan kebutuhan yang kita mau atau apapun itu. Kemudian ROM hanya digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang tidak perlu diubah, sedangkan RAM digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang perlu diakses dengan cepat. Maka dari itu, ROM ini hanya digunakan untuk instruksi data yang sangat penting, yang permanen, yang harus simpan secara permanen. Sedangkan RAM itu instruksinya mau apapun itu dan yang bisa diubah dan sesuai dengan kebutuhan dan bisa diakses dengan cepat. Kemudian ada lagi, ROM itu lebih lambat dari RAM karena ROM ini tidak fleksibel dan tidak dapat dimodifikasi dibandingkan dengan RAM. Kemudian ROM itu lebih murah dibandingkan RAM. Kenapa lebih murah? Karena ROM ini hanya sebuah memori yang dapat diperlukan satu kali dan tidak memerlukan kapasitas memori sebanyak RAM. Baik, terima kasih kepada teman-teman telah mempresentasikan tentang read-only memory. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Peri telah memberikan tugas ini, dan mohon maaf bila dalam presentasi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.